Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan pembelajaran tentang sistem bilangan dan bilangan real. Jawabnya, misalkan X sama dengan 0,18, 18, dan seterusnya, maka 100 X sama dengan 18,18. Kurangkan persamaan kedua dengan persamaan pertama, maka 100 X min X sama dengan 18,18 dan seterusnya min 0,18. Ini dapatnya 99. X sama dengan 18. X sama dengan 18 per 99 sama dengan 2 per 11. Oke, untuk yang nomor 2, misalkan X nya sama dengan 0,234, maka raih 1000 X sama dengan 234, dan seterusnya. Kurangkan persamaan kedua dengan persamaan pertama. 1000 X min X sama dengan 234, dan seterusnya min 0,234. Ini dapatnya 999 X sama dengan 234, maka X sama dengan 234 per 999 sama dengan 26 per 111. Next. Untuk beberapa rumusannya sebagai berikut. Next. Contoh ketiga, tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. 2 plus 5x akar lebih besar dari 3x min 6 pada interval pada garis bilangan. Dengan mengumpulkan variabel x pada satu sisi kiri, 5x min 3x lebih besar dari min 6 min 2. 2x lebih kecil dari min 8, x lebih kecil dari min 4, hingga himpunan penyelesaian berupa interval atau selang min infinite, min 4. Kuadrat. Operasi pengkuadratan secara umum tidak mempertahankan ketidaksamaan. Sebagai contoh, min 4 lebih kecil, akan tetapi min 4 pangkat 2 lebih besar min 1 dari 1. Apabila yang dilakukan adalah untuk bilangan positif tak negatif, maka operasi kuadrat tetap mempertahankan ketidaksamaannya. A lebih besar dari B, A pangkat 2 lebih kecil dari B2. Salah satu bentuk lain dari persamaan kuadrat ini adalah sebagai berikut. X lebih kecil dari Y, A pangkat 2 lebih kecil dari B pangkat 2. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, untuk pembahasannya sebagai berikut. Sistem bilangan dan bilangan real. Pendahuluan sistem bilangan. Bilangan merupakan konsep di dalam matematika yang digunakan untuk menyatakan kuantitas pada perhitungan, pengukuran, dan pencacahan. Bilangan seperti bilangan kompleks, imagine, real, rasional, irasional, pecahan bulat, caca atau bulat positif, bulat negatif, asli, nol, komposit, 1, dan prima. Next, notasi bilangan. Beberapa notasi bilangan seperti yang pertama, himpunan bilangan kompleks C, yang kedua, himpunan bilangan real ini dinotasikan dengan R, yang ketiga, himpunan bilangan rasional dinotasikan dengan Q atau quotient, irasional dengan I. Yang keempat, himpunan bilangan bulat yang dinotasikan dengan Z. Yang kelima, himpunan bilangan asli yang dinotasikan dengan N. Yang keenam, bilangan imajiner dinotasikan dengan I. Next, bilangan imajiner vs real. Bilangan imajiner dinotasikan dengan I adalah bilangan yang berupa akar pangkat genap dari suatu bilangan negatif dan tidak jelas sifatnya, apakah positif atau negatif. Misalnya, akar pangkat min 4 sama dengan 4, akar pangkat min 4 min 1 sama dengan plus 2. Akar min 1 sama dengan 2i. Bilangan real adalah bilangan yang mengandung salah satu sifat secara tegas, yaitu positif atau negatif, dan tidak kedua-duanya. Next, sifat bilangan real. Sifat bilangan real adalah yang pertama, dapat dinyatakan dalam sebuah garis bilangan. Yang kedua, menentukan sifat medan lapangan gelagang dalam operasi plus dan X. Yang ketiga, memenuhi sifat urutan. Next, sifat bilangan real. Operasi penjumlahan dan perkalian pada himpunan bilangan real memenuhi sifat medan sebagai berikut. Yang pertama, sifat komutatif. A plus B sama dengan B plus A terhadap penjumlahan. A dikali B sama dengan B dikali A terhadap perkalian. Yang kedua, sifat asosiatif. A plus B plus C sama dengan A plus B, B plus C terhadap penjumlahan.
A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C terhadap perkalian. Yang ketiga, sifat destruktif. A, B plus C sama dengan AB plus AC. Distributif perkalian pada penjumlahan. A, B dikurang C sama dengan AB dikurang AC. Distributif penjumlahan pada pengurangan. Yang keempat, identitas. Elemen identitas 0 untuk operasi penjumlahan. A plus 0 untuk 0 plus A. A untuk setiap A di R. Elemen identitas 1 untuk operasi perkalian 1 dikali A sama dengan A kali 1. A untuk setiap A di R. Yang kelima, inverse terhadap perkalian. Untuk setiap A di R terdapat 1 per A di R hingga A1 per A sama dengan 1 A per A sama dengan 1. Sifat bilangan real. Sifat bilangan real yang pertama, trikotomi A, B, R. Maka hanya berlaku salah satu pernyataan berikut. A sama dengan B atau A lebih kecil dari B atau A lebih besar dari B. Yang kedua, transitif. A, B, R diperoleh jika A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C, maka A lebih kecil dari C. Adiktif. A, B, R diperoleh jika A lebih kecil dari B, maka A plus C lebih kecil dari B plus C. Yang keempat, multiplikatif. A, B, R diperoleh jika A lebih kecil dari B, maka AC lebih besar dari BC jika C lebih besar dari 0. AC lebih kecil dari BC jika C lebih kecil dari 0. Bilangan real bukan 0. Bilangan real bukan 0 dibedakan menjadi bilangan real positif dan negatif. Kenyataan ini memungkinkan kita memperkenalkan bentuk hubungan lebih kecil dari atau kurang dari. Selanjutnya, hubungan kurang dari atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih dari atau sama dengan lebih besar dari didefinisikan sebagai berikut. I, X lebih besar dari Y jika dan hanya jika X min Y negatif. I, yang kedua, X lebih besar dari Y jika dan hanya jika X min Y negatif atau 0. Yang ketiga, X lebih besar dari Y jika dan hanya jika X min Y positif. Yang keempat, X lebih besar dari Y jika dan hanya jika X min Y positif atau 0. Next, bilangan rasional versus irasional. Bilangan real terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dituliskan dalam bentuk P per Q dengan Q tak bisa dengan 0. Misalnya 2 per 5 sama dengan 0,400. 1 per 3 sama dengan 0,333 dan seterusnya. Berdasarkan contoh di atas, kalimat bahwa hasil pembagiannya menghasilkan desimal yang memiliki angka berulang. Yang kedua, bilangan rasional. Bilangan yang tidak dapat dituliskan dengan bentuk P per Q. Misalnya pi sama dengan 3,14159265358 dan seterusnya. E sama dengan 2,7182818284 dan seterusnya. Angka pangkat 2 sama dengan 1,4142356 dan seterusnya. Terlihat bahwa bilangan irasional menghasilkan desimal tak terhingga dan tidak berulang. Menyajikan bilangan real. Setiap bilangan real dapat dinyatakan sebagai desimal tak berakhir. Desimal dari bilangan rasional A per B dapat diperoleh dengan membagikan B pada A. Misalnya 2 per 5 sama dengan 400 dan seterusnya. Dan 1 per 3 sama dengan 0333 dan seterusnya. Berdasarkan contoh di atas, terlihat bahwa hasil pembagiannya menghasilkan desimal yang memiliki angka berulang. Lain halnya dengan bilangan irasional seperti akar pangkat 2 sama dengan 1,414215356 dan seterusnya. Akar pangkat 3 sama dengan 1,73205 dan seterusnya. Pi sama dengan 3,1411159 dan seterusnya. Lihat bahwa bilangan irasional menghasilkan desimal tak berakhir dan tidak berulang. Next, menyajikan bilangan real. Contoh pertama, sajikan bilangan pecahan berikut ke dalam desimal 1 per 4 dan 1 per 8. Penyelesaiannya yaitu 1 per 4 dibagi dapatnya 0,2500 dan seterusnya. Yang kedua, 1 per 8 dibagi dapat 0,12500 dan seterusnya. Next, contoh kedua, sajikan bilangan desimal berikut ke dalam bentuk pecahan. Yang A 0,25, B 0,15. Penyelesaiannya 0,25 sama dengan 25 per 100 sama dengan 1 per 4. Penghasilannya didapat dari 25 per 100 yaitu angka 0 dihitung belakangnya dapatnya 100. Yang kedua 0,15 sama dengan 15 per 100 sama dengan 3 per 20. Next, menyajikan bilangan real. Sajikan bilangan desimal 0,212121 dalam bentuk pecahan. Penyelesaian metode Euler mengalir digit yang berulang. Jika jumlah bilangan berulang 1 digit, maka kalikan 10. Jika bilangan berulang digit, maka kalikan 100. Begitu seterusnya.
Misalnya X sama dengan 0,12, 12, 12 dan seterusnya terdapat 2 digit selalu berulang, maka kalikan dengan 100. X sama dengan 12, 12, 12 kalikan dengan 100 menjadi 100. X sama dengan 12,12, 12. X sama dengan 0,12, 12, 12 per minus per 99. X sama dengan 12. X sama dengan X sama dengan 12 per 99 sama dengan 4 per 33. Next, menyajikan bilangan real. Metode deret waktu hingga rumus X sama dengan A1 min R, di mana A suku pertama, R sama dengan rasio. Pada bilangan 0,12, 12, 12 berlaku 12 per 100 plus 12 100 pangkat 2 plus 12 100 pangkat 3 plus dan seterusnya. Maka A sama dengan 12 per 100 dan R sama dengan 1 per 100. Sehingga X sama dengan 12 per 100 per 1 min 1 per 100 sama dengan 12 per 100. 99 per 100 adalah 12 per 99 sama dengan 4 per 33. Oke, untuk contoh latihannya videonya sebagai berikut. Notasi pertidaksamaan. Notasi pertidaksamaan pada sistem pertidaksamaan terdapat notasi atau simbol yang harus diketahui, yaitu lebih kecil dinotasikan dengan ke kiri, lebih kecil atau sama dinotasikan dengan seterusnya, lebih besar dinotasikan dengan ke kanan, lebih besar atau sama dengan dinotasikan dengan ini. Ungkapan matematika mengandung simbol lebih besar, lebih kecil, sama dengan, dan sama dengan lebih kecil disebut pertidaksamaan. Pertidaksamaan yang melibatkan lebih besar dari dan lebih kecil dari disebut pertidaksamaan murni. Sedangkan yang melibatkan lebih besar sama dan lebih kecil sama disebut pertidaksamaan tidak murni. Next, interval selang. Interval atau selang adalah himpunan bilangan real yang dibatasi satu atau dua batas bilangan secara umum. Suatu bilangan X yang berada di antara A dan B, yakni A lebih kecil dari X dan X himpunan semua bilangan X yang memenuhi pertidaksamaan bersambung ini disebut selang atau interval. Secara umum, selang dibedakan menjadi selang terbuka, selang tertutup, atau kombinasi keduanya. Yang pertama, selang terbuka, misalkan 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 6 ditulis 2,6. Artinya himpunan semua bilangan real yang lebih dari 2 dan kurang dari 6 bilangan 2 dan 6 merupakan batas interval termasuk ke dalam eksterior poin interval ini. Apabila digambarkan pada garis bilangan akan menjadi sebagai berikut. Oke. Interval selang tertutup. Misalnya interval tertutup 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 7/2, yaitu ditulis menjadi 0,7/2. Artinya dalam himpunan bilangan real yang nilainya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 7/2, perbedaan dengan interval terbuka yaitu batas interval termasuk dalam interior poin. Apabila gambar pada garis bilangan akan menjadi sebagai berikut. Oke.